Selamat sore untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Melkior WW. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang materi dengan topik filsafat klasik. Presentasi dengan topik filsafat klasik ini akan mengeksplorasi akar historis dari filsafat klasik, gagasan inti dari Socrates, Plato, dan Aristoteles, serta bagaimana warisan intelektual dari ketiga filsuf ini diterjemahkan ke dalam praktik pendidikan modern, khususnya di konteks pendidikan di Indonesia. Setiap bagian menggabungkan narasi sejarah, prinsip pendekatan pedagogis, dan contoh implementasi praktis untuk guru, kurikulum, dan pembuat kebijakan. Awal mula filsafat klasik. Filsafat klasik berakar kuat di Yunani kuno pada abad ke-5 sampai abad ke-4 sebelum Masehi. Periode ini menandai peralihan dari mitos ke pemikiran rasional. Filsuf mencari prinsip-prinsip universal, etika, dan struktur pengetahuan. Tiga tokoh sentral, Socrates, Plato, dan Aristoteles, membentuk suatu landasan epistemologi, etika, dan pendidikan yang mempengaruhi tradisi Barat selama berabad-abad. Socrates adalah guru etika dan metode dialektika. Socrates menempatkan dialog kritis dan tanya jawab sebagai inti pendidikan. Tujuannya bukan sekadar menyampaikan fakta, melainkan membentuk kebiasaan berpikir kritis dan kesadaran moral. Prinsip aku tahu, maka aku tidak tahu, mendorong kecerdasan hati intelektual, sifat penting bagi pendidik yang ingin menumbuhkan siswa yang reflektif dan bertanggung jawab. Plato dan idealisme pendidikan. Plato memandang pendidikan sebagai sarana menjaga nilai budaya dan melahirkan pemimpin bijak. Dalam republiknya, pendidikan tersusun secara bertahap, musikal, matematika, dan filsafat untuk membentuk jiwa rasional. Pendekatan ini menekankan kurikulum holistik yang melibatkan pembentukan karakter, estetika, dan kemampuan berpikir abstrak. Kurikulum yang bertahap, materi tersusun dari dasar ke abstrak, kesenian, matematika, lalu filsafat mencetak pemimpin yang berintegritas. Pemimpin bijak. Pendidikan bertujuan membentuk pemimpin yang berkarakter, beretika, bukan sekedar penguasa teknis. Aristoteles, ya, dengan konsep pendidikan untuk kebajikan dan keseimbangan. Praktik kebajikan, kebiasaan moral dikembangkan lewat rutinitas, teladan guru, dan penguatan sosial. Dan yang berikut, pengembangan potensi. Pendidikan menyeluruh intelek, emosional, dan praktis, mengintegrasikan teori dan praktek. Filsafat pendidikan klasik dalam konteks modern. Warisan klasik tetap relevan, pendidikan sebagai pembentukan karakter dan pelestarian nilai. Namun, tantangannya adalah menyeimbangkan fokus pada isi dengan metode pengajaran yang interaktif. Nilai etika, kebijaksanaan, dan kemampuan berpikir kritis perlu diintegrasikan dalam kurikulum, penilaian, dan kultur sekolah. Implementasi pendidikan di Indonesia. Filsafat klasik mempengaruhi pendidikan Indonesia melalui penekanan pada nilai-nilai moral dan karakter. Sejalan dengan pendidikan Pancasila dan pendidikan karakter, guru berperan sebagai fasilitator dialog, teladan moral, dan pengarah praktik kebajikan. Kurikulum dapat mengadopsi struktur bertahap Plato, pendekatan dialektika Socrates, serta fokus praktik kebajikan dari Aristoteles. Studi kasus tiga orang filsuf dan model pembelajaran. Socrates, dialog dan reflektif. Model Socrates, seminar, aktivitas tanya jawab, terfokus, debat berbasis teks, dan jurnal reflektif. Sedangkan untuk Aristoteles, fokus pada praktik kebajikan, model latihan, kebiasaan, praktik etika terapan, dan asesmen perilaku. Sedangkan untuk Plato, kurikulum yang holistik, model bertingkat, aktivitas proyek lintas disiplin, dan seminar nilai. Tantangan dan peluang. Tantangan mempertahankan kedalaman konten dan pembentukan kebajikan di era distraksi digital, menyeimbangkan standar kurikulum nasional dengan kebutuhan lokal, serta melatih guru untuk menjadi fasilitator nilai. Teknologi menjadi peluang, memungkinkan dialog secara langsung. Portofolio digital untuk penilaian karakter dan sumber belajar interdisipliner yang mendukung kurikulum klasik yang dimodernkan. Integrasi teknologi, yakni bagaimana kita menggunakan platform diskusi, portofolio digital, dan simulasi untuk menguatkan praktik dialektika dan refleksi. Yang berikut, adaptasi kurikulum. Kembangkan modul lokal yang menggabungkan nilai klasik dan kontekstual budaya Indonesia. Pelatihan guru fokus pada pedagogi dialogis,
penilaian kebajikan, dan desain kurikulum yang bertahap. Kesimpulan, warisan abadi dalam pendidikan, filsafat klasik menyediakan landasan konseptual yang kuat, pendidikan sebagai pembentukan jiwa, karakter, dan kebijaksanaan. Implementasi yang efektif menggabungkan dialog secara kritis, Socrates, struktur holistik Plato, dan praktek kebajikan Aristoteles menyesuaikan dengan konteks modern dan kekayaan budaya Indonesia. Untuk itu, mari kita menjaga dan mengembangkan nilai-nilai ini agar pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan saja, akan tetapi membentuk manusia yang utuh dan berintegritas.